Hai, ketemu lagi dengan saya Madelina Mutia di Pink Story lembar ke-10. Jangan salahkan aku, ini gara-gara menopause. Stay tune di YouTube dan Spotify Laughing Indonesia. Buat kami yang pernah didiagnosis kanker payudara, mengalami menopause itu adalah pengalaman tersendiri yang seringkali mengejutkan. Tapi kadang-kadang dalam bercandaan kita sama sesama teman-teman, kita tuh bilang bahwa begitu kita mengalami menopause sebenarnya kita jadi perempuan super. Super kaget kalau lihat tumbangan, super heran kenapa baju gak muat, super kesel karena kita keringetan terus, super bingung di mana kita nyimpan kunci gitu kan. Jadi memang cocok sih sama tema hari ini, di mana judulnya adalah Jangan Salahkan Aku, ini gara-gara menopause. Nah, di Pink Story lembar ke-10 kali ini, saya ditemani oleh yang sama-sama juga sudah menopause. Peris Sila. Hai, apa kabar? Peris juga survivor ya, kita Yes. sama-sama survivor. Betul. Nanti kita akan banyak ngobrol soal hari-hari kita gitu ya. Tapi supaya ada solusi, jadi kita juga undang Dokter Ani, Dokter Syafriani, spesialis obgyn. Beliau berpraktek di Rumah Sakit Medistra dan Rumah Sakit Primaya Eva Saria, Dok ya. Selamat datang di Pink Story lembar ke-10 hari ini, Dok. Kita akan ngobrol banyak nih, Dok. Terima kasih Mbak Muti sudah diundang. Terima kasih Mbak Peris juga sudah diundang. Iya, oke. Kita mau nanya ke siapa dulu? Ke kamu dulu apa dokter dulu nih enaknya? Kamu dulu ya. Bebas Aku lah, dulu Mbak Peris dulu boleh. Ya, kamu dulu ya. Aku pengen nanya sesuatu nih sama kamu. Kita kan udah sama-sama menghadapi menopause ya. Tapi pada saat itu tuh kan juga jadi apa ya, pengalaman yang mungkin mengejutkan. Iya, betul. Ya kan pada saat itu. Terus kamu sendiri gimana beradaptasi dengan situasi itu, Peris, waktu itu? Awal jujur aku sempat kaget-kaget ya. Kayak hal sepele deh. Kayak setiap pagi sebelum ke kantor pakai body lotion biasanya sampai sore gitu, Iya. masih lembab. Ini siang udah harus pakai lagi karena kerjaanku kan di indoor ya, Mbak Put dan Dok. Jadi lebih cepat kering kulit gitu. Iya. Terus kok biasanya berapa kali meeting tuh fine gitu ya, kok ini cepat lelah kayak gitu. Terus mood up and down kayak gitu sih Mbak Mut. Mikir apa ini efeknya ya gitu. Iya. Nah, Dok, jadi kami ini kan survivor, memang akhirnya karena pengobatan kita harus diinduksi oleh treatment khusus hormon ya kan, obat untuk terapi hormon. Ada nggak sih, Dok, perbedaan menopause yang diinduksi oleh obat karena treatment dengan menopause yang memang secara natural? Oke, jadi secara definisi dulu ya, Iya. menopause itu adalah terhentinya haid selama 12 bulan berturut-turut atau selama 1 tahun. Selama 1 Itu sudah kita sebut sebagai menopause. Iya. Secara alami untuk orang Indonesia, menopause itu terjadi di usia 45 sampai sekitar 55 tahun. Oke. Ada beberapa sebagian kecil yang di atas itu, ada beberapa sebagian kecil yang di bawah itu. Nah, kenapa terjadi menopause ini secara natural itu karena turunnya hormon yang diproduksi oleh wanita, yaitu ada hormon estrogen, ada hormon progesteron. Jadi pada usia tersebut itu indung telur yang sebagai rumah yang memproduksi hormon tersebut sudah aging, sudah tidak mampu lagi memproduksi hormon tersebut sehingga haid juga jadi berhenti. Nah, pada menopause dini sebenarnya kan salah satunya adalah diinduksi oleh obat-obat yang menekan hormon tersebut gitu. Karena secara penyakit yang dideritanya itu hormon tersebut berbahaya pada wanita itu. Di sini kan secara spesifik kita bicara dengan kanker payudara gitu ya. Jadi kanker payudara itu hormon dependent. Jadi dia penyebabnya only one, hanya hormon. Walaupun mungkin ada penyerta-penyerta lain, tapi pada akhirnya hormon itulah yang diproduksi tubuh secara berlebihan sehingga membuat kelenjar payudara tumbuh sangat berlebih, akhirnya tumbuh bizar dan tumbuh menjadi kanker.
dari pengobatannya nanti diawali dengan stadium berapa kita ketemunya ya. Ada yang hanya cukup dengan simple mastektomi misalnya cukup, tidak perlu kemo, tidak perlu radiasi, tergantung dengan stadium yang ditemukan. Nah kelanjutannya karena penyakit kanker ini hormon dependent tadi, jadi harus ada upaya untuk menekan supaya hormon tersebut tidak tumbuh lagi gitu. Tidak mempengaruhi atau memberi makan kepada si sel-sel kanker tadi. Akhirnya diberikanlah obat untuk menekan hormon tersebut. Efeknya apa? Ya itu tadi ini. Sama seperti menopause. Kalau kita bicara gejala akan kurang lebih sama. Jadi efek dari penurunan hormon tadi kurang lebih sama. Tadi udah dijelasin ya, kurang lebih sama lah seperti itu. Mood disorder, sleep disorder. Sleep ya ada yang susah tidur, nggak bisa tidur. Kadang yang biasa dia aku banget kan ya, nggak bisa tidur. Ada Mbak Muti mungkin sangat beruntung bisa tidurnya biasa-biasa aja ya. Benar. Ada yang sleep disorder, jadi biasa dia kadang mungkin jam 3 terbangun gitu, atau bahkan jam 11 masih melek gitu. Ada yang seperti itu. Ada yang hot flashes, berkeringat berlebihan. Itu aku banget. Ya, itu juga ada. Jadi kipas selalu ada di tas di mana-mana. Asi udah 17 tapi masih gerah gitu ya. Sementara teman sekamar udah kedinginan. Ada yang seperti itu, macam-macam. Jadi secara umum gejalanya sama seperti menopause yang natural. Nah, problemnya adalah kalau yang sudah menopause natural, secara usia produktifnya kan sebenarnya sudah mulai berkurang ya. Mungkin sudah mendekati usia pensiun yang sudah bekerja. Tetapi pada kasus-kasus kanker payudara itu semakin kesini semakin usianya semakin muda. Dulu kita ketemu kena kanker mendekati 50. Lama-lama lama-lama mulai 45, mulai 40. Sekarang even di bawah 30 juga ada. Teman-teman di Loving sekarang banyak yang masih 20-an juga dong. Nah, itu kan berarti sangat-sangat produktif sekali ya. Betul. Usia-usia sangat produktif. Jadi gejala menopause ini akan banyak mempengaruhi kehidupan sehari-harinya gitu. Pekerjaan yang lagi aktif-aktifnya juga sangat terganggu ya, karena tadi ada hot flashes tadi, ada gangguan tidur, ada gangguan mood gitu. Bayangkan anak baru mungkin baru magang gitu, tapi moodnya udah swing banget gitu. Itu sangat mengganggu kan ya. Itu belum lagi nanti gejala-gejala jangka panjangnya, yaitu misalnya osteoporosis. Kan biasanya kalau udah usia 50-60 osteoporosis bukan ibaratnya it's okay, tapi ya sudah, mungkin aktivitasnya juga tidak sebanyak itu juga aktivitasnya. Gitu. Tapi bayangkan yang masih usia sangat muda gitu, dia pelari kah misalnya, Mbak Muti suka lari kan ya, atau dia misalnya praktisi yoga atau apa, tiba-tiba osteoporosis, kan itu sangat mengganggu dan sangat butuh support lah. Karena sampai saat ini obat penekan hormon itu masih menjadi pilihan nomor 1. Pilihan yang kita nggak punya choices banyak. Gitu. Tinggal kita mau survive dari kanker ya kan, untuk meminimalkan. Karena begitu hormon itu muncul lagi, itu bisa tumbuh lagi kan, gitu sih sel-sel kanker tadi. Gitu. Nah, Dok, ini kan juga jadi menariknya tuh kan gini ya, Dok. Balik nih ke usia-usia yang masih produktif, nggak usah yang masih produktif, kita aja juga terganggu gitu kan ya, Dok. Betul. Tapi artinya nih buat kita yang kanker payudara gini ya, Dok, ada nggak pilihan untuk misalnya mengelola gejalanya supaya untuk menyiasati supaya dampak ini bisa minimal efeknya? Kan kalau karena gini, kalau untuk yang bukan kanker payudara misalnya bisa terapi hormon sehingga ya kan, Dok. Ya betul. Gejala-gejala perimenopausnya sedikit berkurang gitu ya. Jangan, justru kita harus menekan hormonnya. Kalau yang setahu saya cerita-cerita dari teman-teman yang bukan penyintas kan, mereka justru membuat ada kondisi-kondisi yang bisa membuat hormonnya lebih stabil gitu kan, terapi hormon misalnya menstabilkan hormon. Tapi kalau kita kan nggak bisa ya, Dok. Iya. Nah, gimana? Ada cara lain kah biasanya yang bisa disarankan? Tentu support system ya. Iya, karena kan kita tidak tinggal sendiri. Orang sekitar harus tahu kita mengalami itu. Seberapa besar kemakluman orang sekitar terhadap itu ya, karena memang hal itu tidak bisa dicegah. Sama mungkin juga self
self healing atau kita memahami kita sedang dalam situasi itu. Sehingga mungkin butuh dukungan psikolog, mungkin butuh dukungan psikiater gitu ya. Kadang yang misalnya yang sulit tidur ya mungkin kalau ke psikiater bisa mendapatkan obat tidur gitu misalnya ya. Kalau yang mood disorder mungkin bisa bicara dengan psikolog gitu. Atau mungkin bisa ngobrol dengan suami gitu ya. Itu salah satu upaya untuk meminimalisir tadi efek-efek samping tersebut. Selebihnya ya mungkin seperti itu ya. Kalau untuk mencegah osteoporosis kita punya kalsium, kita punya vitamin D, dan jangan mager. Nah, kan coba. Kamu gimana? Tapi tadi menarik loh soal support system yang dukungan dari keluarga, memahami kondisi. Jadi kalau kunci kita lupa, apa-apa lupa bawa, ya mohon dimaklumi. Maksudnya gitu. Terus, juga ya. Iya, jangan tiba-tiba itu aja lupa gitu ya. Ya, Dok. Misalnya gini ya. Itu kunci perasaan aku udah pegang gitu. Aku bilang, udah ke mobil, aku telepon anakku di dalam. Itu kunci mami ada di ini enggak ya gitu. Coba cek dulu pelan-pelan Mam, kayak gitu ya. Mereka tuh kayak sering skipnya gitu loh, Dok. Ada yang ngunciin suami di kamar. Itu serius? Ya. Itu kayaknya dendam itu kalau itu. Beda kayaknya. Ini beda ya. Terus kayak misalnya anak-anak tuh kan memang aku kan memang lagi banyak kegiatannya tuh, Dok. Nah, mereka lebih acara sendiri gitu. Aku ngerasa yang kayak aku dicampakkan gitu ya, kayak gitu-gitu loh gitu. Mereka tuh yang memang yang ya udah mami mau kemana itu lebih sensitif gitu, lebih kayak cranky kayak gitu ya. Yang bukan aku buat-buat gitu, yang bukan drama gitu loh. Bahasa anak sekarang ada tuh, lebay katanya. Lebay. Tapi keluarga, nah tapi tadi kalau dengar cerita lo kan anakmu kan ya udah mau kemana kan artinya ini juga tadi yang dokter bilang ya bahwa support system. Coba kalau di rumah kita juga yang kita lagi nggak mood, yang satu ngegas kan susah juga ya. Betul. Jadi memang anak-anakku tuh sepertinya tahu gitu semenjak aku cancer. Jadi mereka tahu pengobatan aku biasa bercerita sih Mbak Mut, karena memang anak-anak tuh caregiver banget sih, caregivernya aku. Jadi aku kayak masih suntik tapros, masih minum latras kayak gitu. Nah itu moodnya memang sangat banget parah gitu loh. Jadi ya memang. Karena Paris kan baru ya 2023 kan, 2023, jadi ini masih. Dia divonis itu Agustus Mbak aku ya. Jadi masih kaget-kaget gitu yang harusnya pakai make up gitu ya contohnya ya Dok ya. Tadinya blush on langsung set gitu ya. Ini kok nggak nempel gitu ya? Nempel gitu ya. Kok mereka marahan gitu ya. Kayak gitu Mbak Mut. Kok mereka musuhan gitu. Iya, kok musuhan gitu ya. Kenapa ya gitu. Terus kesel gitu kayak anakku kan yang masih muda ya. Dia make up tuh langsung on gitu ya. Oh ya, apa mungkin umur ya? Oh ya enggak ya. Lupa ya. Ini lagi dipaksa di menopause kan untuk sehat gitu. Nah jadi tadi juga ngomong kan di sebelum kita ini, jadi lotion itu tuh udah pasti harus gitu ya Dok. Lotion. Jangan lupa bahwa tubuh kita itu butuh hidrasi. Karena suka lupa minum air putih gitu. Terus buah-buahan yang mengandung vitamin tinggi juga itu kita butuhkan. Jadi sekarang itu kan kampanyenya 3 porsi buah sehari. 3 porsi buah sehari. Jadi pagi harus ada buahnya, siang ada buahnya, malam ada buahnya. Oke, catat 3 porsi buah sehari. Jadi sebenarnya bukan hal-hal yang di luar kemampuan kita juga kayak tadi bergerak. Hidrasi buah gitu kan sebenarnya juga itu bisa kita lakukan ya di keseharian kita. Sama satu lagi Mbak Mut yang paling penting. Apa tuh Dok? Be happy. Be happy kamu coba gimana caranya? Ceritakan pengalaman semenjak ini kan sudah berapa kali disuntik kan Dok, dan ini Desember awal aku mulai disuntik lagi. Itu seperti aduh gitu ya, habis disuntik tuh rasanya luar biasa gitu ya. Jadi mulai ngurang-ngurangin gitu, kalau misalnya pekerjaan itu yang membuat stres enggak gitu, kayaknya keluar itu ngabisin energi. Nggak tahu ya Mbak Mut, semenjak ini aku dulu kan ekstrovert ya, sekarang tuh jadi introvert ya. Kalau misalnya nggak penting sekali itu kayaknya nggak buat males hati gitu ya? Nyaman gitu,
mendingan di rumah baca buku, nonton gitu kayak Tapi gitu. happy kan? Happy dong, Iya. happy. Iya. Sebenarnya kan kita ya yang tahu yang happy buat Betul, kita betul. itu apa ya. Benar Dok. Tapi memang mood itu memang berpengaruh banget sih semenjak disuntik di menopause kan Iya. dini sama dokter ya Mbak Mut ya gitu. Jadi ya Paris, tadi cerita kamu merasa dulu tuh aku ekstrovert, sekarang aku kok kayaknya jadi introvert gitu ya. Ada dampak lain nggak sih yang mempengaruhi relasi hubungan kamu dengan keluarga, anak-anak atau dengan teman Anak-anak gitu? cuma bilang aku lebih sensitif. Jadi dikit-dikit kalau misalnya aku nanya sama anakku, Mami mau kesini nih, Mam nggak bisa, harus berapa hari sebelum gitu. Kayak gue ibunya loh, gitu. Kok jadi gue yang ngikutin kayak gitu, lebih ego kayaknya. Berpengaruhnya ke anak-anak kayaknya lebih tertekan kali ya karena ibunya begini. Itu kadang-kadang setelah ngelakuin seperti itu baru sadar, Iya. nggak boleh begitu dong, mereka kan juga punya kehidupan, nggak Nah, iya. lo terus itu mami terus kayak gitu loh Mbak Mut. Dok. Jadi akhirnya kita juga jadi ada refleksi kan setelah Yes, mengalami betul. ini, kita Betul. jadi refleksi dan menyikapi tadi baliknya ya udah kita kan harus happy. Betul. Benar nggak? Iya. Iya. Dok, sorry. Pertanyaan lagi nih Dok, ada nggak sih dampak-dampak lain gitu ya dari kondisi menopause ini yang jarang dibicarakan, jarang terekspos gitu? Apa Dok? Dari tadi kita belum bicarakan ya Apa tuh Dok? seksual problemnya. Nah, saya maju dulu nih. Ya gimana? Gimana? Dryness vaginal vagina, dryness ya. Kan sebenarnya kekeringan itu akibat hormon yang turun tadi. Heeh. Semuanya kering. Mata, Yes. tenggorokan, mulut itu memang kering, makanya kita butuh hidrasi, butuh buah. Oke. Salah satu yang paling penting tadi adalah organ intim. Iya. Gitu. Itu juga mengalami kekeringan karena pertumbuhan sel-sel dinding vagina itu sangat tergantung oleh hormon estrogen dan progesteron tadi. Gitu. Nah biasanya problemnya begitu. Bapak-bapaknya tidak mengalami apa-apa, maksudnya dengan hasrat yang normal saja. Sementara dengan turunnya hormon tadi, selain moodnya juga ogah-ogahan ya, dan agak pain gitu. Jadi karena kering, kurang lubrikasi, akhirnya nyeri. Akhirnya kalau komunikasi keduanya kurang baik, disitulah terjadi masalah gitu. Nah ini tuh jadi gini kan, suka ada yang bilang bahwa udah nggak jadi keinginan untuk tidak punya desire lagi gitu desire-nya ya. tuh udah berkurang sebenarnya karena itu juga berpengaruh dan kondisinya juga painful, atau memang dua ini terjadi bersama sih Dok? Terjadi bersamaan karena ya hormon tadi turun kan. Jadi kan sebenarnya desire atau gairah itu tadi kan juga turun ditentukan oleh hormon juga. Jadi hormon turun, gairah juga turun, dipaksakan pun selain lubrikasinya juga kurang, tidak menikmati juga mungkin gitu. Jadi cara mengatasinya adalah komunikasi kedua belah pihak tentunya ya. Komunikasi kedua belah pihak, bagaimana menimbulkan gairah kembali, bagaimana menumbuhkan rasa cinta kembali gitu. Bagaimana membuat harmonis kembali lah gitu di luar efek-efek tadi akibat penurunan hormon itu. Sama untuk kekeringan biasanya kita pakai gel. Ya, gel itu sebenarnya fungsinya hanya untuk lubrikan. Hanya untuk membuat dia sedikit lebih moist, sedikit lebih lembab gitu. Itu bisa dijual bebas. Gitu. Dijual bebas ya? Dijual bebas. Nggak ada kandungan tertentu yang harus kita perhatikan kah untuk gel itu? Khususnya untuk kami nih Dok, survivor. Tidak ada. Karena memang fungsinya hanya untuk membuat lembab saja. Dan itu memang dijual bebas sih. Dia akan ada di deretan kondom-kondom. Dengan brand yang sama dengan kondom tersebut. Iya gitu. Jadi itu jadi solusi ya buat teman-teman. Karena nih topik ini nih sebenarnya topik edukasi ya teman-teman, ini bukan sesuatu yang tabu untuk dibicarakan, karena buat kita di teman-teman di Lovepink juga topik ini menjadi topik yang cukup menarik ya. Paris nih, dari pengalaman kamu ya dalam menyikapi perubahan ini, ada sesuatu yang kamu lakukan berbeda nggak selama ini nih setelah
mengalami menopause? Banget Mbak Mut, banget. Oh iya. 180 derajat. Oh iya, apa tuh? Yang paling aku bener-bener tuh yang aku stop merokok loh. Oke. Ya itu, terus aku sudah tidak mau begadang. Keren. Ya, terus satu lagi aku stop alkohol total. Yes. Ya, jadi itu berpengaruh banget ya. Iya. Biasanya aku merokok satu hari itu bisa 2 bungkus, dokter. Jadi ini Wow. benar-benar Luar biasa begitu, begitu Agustus divonis, terus sudah mulai pengobatan dan menjadi survivor, aku stop semuanya. Jadi air putih itu selalu ada di tas. Air putih sekarang selalu ya? Ya selalu karena ya kulit itu semakin kering, jadi perubahannya besar banget sih, Mbak Mut, Iya. dokter. Luar biasa itu buat Iya, itu seorang perubahan, perokok tiba-tiba Ya, harus betul. berhenti. Biasanya dulu berhenti 6 bulan balik Balik lagi, lagi. tapi ini udah totally. Terus jadi sensitif ya kalau ada bau rokok gitu, aduh. Gitu. Berat nggak tuh merubah itu? Itu kan benar-benar 180 derajat yang tadi kamu bilang. Berat? Enggak, karena enggak. aku pengen hidup lebih lama lagi Mbak Mut. Motivasinya kuat sekali ya. Ya, Yes. hidupnya untuk anak-anak ya, keluarga, terus doanya juga dirubah. Dulu kan pengen sehat, diberkati ya, segala Yes. pekerjaan dicampur tangan oleh Tuhan. Sekarang enggak, negosiasinya aku nggak mau pulang, jadi aku mau hidup lebih lama ya Tuhan, kayak gitu sih Mbak Mut. Yes, keren. Terus ya, kan kita juga nih, tadi dokter kan bilang jangan mager, ya. Itu kan salah satu cara untuk menyiasati, karena emang benar. Kamu ngerasa nggak sih, aku tuh tiap bangun tidur Aduh, bangun tidur tuh benar. badan ngilu semua, itu juga salah satu dampak ya dok? Kan Iya, badan ngilu semua tuh ya kan, tulang-tulang Iya, juga kayaknya benar-benar. ngilu. Bener. Nah, lo olahraga nggak? Aku kalau pagi tuh berat banget dok, jadi aku tuh pulang kantor Mbak Mut. Oh, sore ya. Iya, tapi aku tidak lari, tapi aku jalan. Iya. Ya, 5 kilo aja. Ah, Patokannya di Gelora Bung Karno, karena satu putaran itu 1 kilo. Jadi 5 kilo semampu aku aja tuh. Kadang-kadang 1,5 jam, 1 jam 45 menit jalan. Atau di rumah, aku ada barbel warnanya pink, oh, bikin semangat. 2 kilo ya. Karena sudah mulai merasa badan tuh sudah mulai tidak sekencang zaman muda gitu. Jadi sedikit-sedikit ya semampunya aja ya. Iya. Misalnya 15 kiri, 15 kanan gitu sambil nonton via YouTube sih. Iya, cukup nggak sih dok itu? Ya, kalau kita bicara jangan mager, kalau dari ahlinya sebenarnya olahraga itu akan membuat ada efeknya terhadap tubuh itu minimal 4-5 kali per minggu gitu. Itu dengan durasi 30 menit satu sesi. Iya. Bentuknya apa? Apa saja sebenarnya sih? Kan yang penting bergerak ya. Iya. Bergerak tergantung nih, kalau nggak pernah olahraga tiba-tiba disuruh olahraga, tiba-tiba dia aerobik, nggak bagus juga gitu kan. Bertahap ya, dulu bertahap ya. ya. Iya, Oh, kaget-kaget semua ya. otot linu, besok-besok dia nggak mau ngapa-ngapain lagi. Benar. Kayak trauma jadinya ya. Betul. Dan tadi kita belum bahas, begitu kita menopause, begitu hormon turun, itu semuanya slow down, metabolisme kita slow down. Iya. Bener banget Mbak Mut. Dulu makan misalnya Sepiring nggak apa-apa. Betul, sepiring itu dibakarnya mungkin setengah piring ya, setengah piring yang nyisa gitu. Kalau sekarang makan setengah piring kok nyisa semua. Iya benar. Jadi metabolismenya juga turun, dengan kadar porsi makan kita yang sama, kita akan lebih cepat melar. Itu terjadi pada menopause gitu. Artinya apa? Kita harus kurangi porsi yang ibaratnya kita pilih lah yang tidak terlalu penting, kita kurangi itu. Contohnya apa? Lemak, udah pasti gitu. Kita butuh lemak betul, tapi dalam pada yang sudah menopause porsinya sangat-sangat kecil gitu. Karbohidrat juga demikian, karbohidrat dan turunannya ya. Jadi karbohidrat kita nggak melulu nasi gitu. Ada kentang, ada tepung-tepungan, ada pasta. Pokoknya segala sumber karbohidrat kita tidak butuh terlalu banyak lagi. Maka porsinya juga setengahnya harus sayur, seperempatnya protein, sisanya barulah karbo. Gitu. Okay. Karena kan karbo juga kadang kita udah dapat, kadang sup
ada kentangnya gitu, udah ada karbo juga. Dan no sugar, itu udah pasti ya. Tadi Mbak Peris sudah bener banget tuh, no sugar. Gula itu sebenarnya kita tidak konsumsi seumur hidup pun tidak apa-apa gitu. Dia hanya menjadi dia betul sumber energi, tapi kita sudah banyak punya sumber energi yang lain gitu. Jadi gula itu tidak terlalu penting gitu. Dengan segala turunannya juga ya, cookies gitu misalnya, cake gitu misalnya. Padahal dia pemanis dalam hidup ya. Padahal dia pemanis dalam hidup ya. Nggak mesti yang namanya gula es teh manis gitu ya. Aku tuh rada bingung ya. Setiap misalnya aku tuh tiap hari tuh pasti jus, Dok. Iya, bagus. Jadi tomat, wortel itu harus banget tanpa gula. Kadang-kadang kalau terlalu langu gitu aku kasih jahe sedikit. Oh iya, bagus. Teman-temanku bilang, kok di jus sih gitu, ini bukan juicer loh, jadi aku blender ya. Itu gulanya tinggi banget loh aku nggak pakai gula loh gitu. Kayak gitu-gitu tuh sempat yang jangan, mendingan di ini, itu gulanya tinggi, udah umur segitu tuh lo nggak boleh kayak gitu-gitu loh, Dok. Nah itu loh, kalau buah sih oke. Gitu ya. Sebesar-besarnya gula yang ada di buah, dia tidak akan sejahat gula sugar yang biasa kita konsumsi. Yang penting lo jangan mager, tetap bergerak. Iya, betul. Kita lanjut tadi nih magernya ya. Iya. Jadi sesimpel buat orang yang pemula gitu, baru mulai bergerak. Tadi bener ke GBK, karena semua orang di situ jalan gitu. Iya. Kalau tiba-tiba kita jalan sendirian di komplek, orang-orang gak ada yang jalan, males kan ya. Betul. Ya, kita harus cari orang-orang yang sama nih kerjaannya sama kita gitu. Sama nih, kayaknya semua orang kok ya butuh olahraga gitu. Benar. Ke GBK itu udah paling bener tuh. Atau ya Car Free Day kah gitu. Dengan jalan kita sudah meningkatkan metabolisme tadi yang slow down tadi itu. Dengan itu kita pengaruh jalan. Dok, jalannya pengaruh betul, ya. Betul, jadi heart rate kita akan naik sedikit gitu. Metabolisme pembakaran kita juga akan berlangsung lebih baik gitu. Metabolisme tadi kan ya kebayang kalau kita cuman tiduran baca buku gitu kan. Heart rate denyut jantung kita akan slow down juga, pembakaran juga akan slow down gitu. Jadi bergeraklah gitu. Mungkin yang paling simpel itu. Jalan, nggak butuh modal apa-apa ya. Sepatu nggak usah mahal-mahal juga ya. Udah yang penting nyaman ya, Dok. Penting nyaman dong, bener. Mahal-mahal nanti habis duluan duitnya buat beli sepatu. Tapi kayaknya jalan tuh memang yang paling murah dia, Dok. Ya, paling karena murah. Di GBK nggak ada modal apa-apa. Cuma modal kan? lo bayar parkir doang. Iya. Kan? Udah. Nah, tapi ya, Dok, ada juga kan gini. Apalagi kita nih yang udah ngalamin menopause. Apalagi menopause-nya udah cukup lama, pengaruhnya kan ke tulang tadi osteoporosis ya kan, ke osteoporosis. Terus sementara kalau yang saya tahu tuh untuk menyiasati adalah ya kita harus latihan beban. Ya, bener nggak sih, Dok? Oh iya, betul. Jadi tapi ya, gimana Dok, tuh? tapi gini, dilemanya kalau di kami nih, kita tuh menjadi merasa menghindari justru olahraga beban, karena buat kami yang survivor tuh ada istilah golden hand kan, Dok? Ya. Nah, kita jadi menghindari, tapi ternyata di sisi lain, tapi ternyata perlu. Nah, seberapa aman kita melakukan itu? Juga, Dok, karena kalau golden hand tuh seperti harus dimanja, angkat apa-apa tidak boleh di golden hand, kayak gitu-gitu, Dok. Sebenarnya tidak seperti itu juga ya. Jadi kan kita menghindari penumpukan cairan berarti ya, karena kelenjar getah bening yang sudah diambil itu. Dengan mobilisasi sebenarnya masih baik, masih oke. Terus kalaupun kita anggap dia golden hair, mungkin tetap digerakkan, tidak sebanyak yang lain. Sebenarnya kalau kita bicara osteoporosis, itu otot yang harus lebih banyak kita bentuk itu ada di tungkai. Kenapa tadi kita bicara jalan? Atau latihan beban otot paha itu banyak juga loh, tidak harus barbel gitu. Tidak harus barbel. Kita squat itu paha kita super kuat. Kalau kita rajin squat, itu yang dibentuk itu adalah dia tuh ya buat kita ngos-ngosan sebenarnya. Iya, otot
kan kadang Sama suka bokong juga nyeri ya. lutut gitu ya, Iya, kadang betul. gampang capek, kadang kaku. Mm-mm. Itu lakukanlah latihan penguatan otot paha. Salah satunya adalah squat gitu. Squat itu kan sebenarnya kita seperti kadang nggak perlu harus duduk berdiri. Kita sandaran aja di tembok gitu dengan lutut 90 derajat. Iya benar-benar. Kita lakukan Jadi ada itu penyangga seberapa ya. seberapa kuat kita bisa dalam posisi itu. Semakin kita melakukan tiap hari itu otot paha akan semakin baik gitu. Dan untuk barbel misalnya tangan, penguatan otot tangan juga sangat bagus. Jadi otot itu kan menyupport tulang gitu. Jadi kalau tulang kita lemah, kita kuatkan ototnya. Dengan otot. Otot itu ada dari ujung kepala sampai ujung kaki. Itu semua bisa dikuatkan. Iya, iya. Otot tuh ini bener. juga bisa loh Mbak Muti Oh dikuatkan. ya. Nah, itu jadi Ada yoga jadi yoga kalau pipi tuh tulang ada. udah agak nggak kuat dikuatkan dengan otot tuh kuncinya Iya. tuh. Iya betul, postur Ada gitu yoga kan. pempa gitu supaya- loh. Kita langsung pegang ini karena kita mengalaminya ya. Suka kadang-kadang ada yang turun bungkuk soalnya. juga Iya, kan. iya. Itu otot punggung bisa dikuatin. Kita gini aja nggak pakai barbel juga bisa menguatkan otot Iya, iya, punggung. iya. Iya, iya. Oke. Jadi semua otot bisa kita lakukan penguatan. Gitu. Oke, menarik. Thank you ya, Dok. Ini ada satu pertanyaan lagi nih, Dok. Balik ke teman-teman di Loving ini kan banyak yang mengalami menopause dini di usia yang masih produktif, yang tadi kita sebut tuh 20 tahun, 30 tahun gitu. Dimana mungkin juga ada yang bahkan belum menikah, baru menikah gitu ya, Dok. Terus harus menopause dini karena induksi obat terapi hormon. Terapi hormon itu kan bisa 5 tahun, 10 10 tahun gitu ya. Tapi mungkin pada mereka-mereka yang masih muda terdiagnosisnya, pada saat obat itu berhenti, selesai terapinya kan juga masih usia produktif, Dok. Seberapa aman dan seberapa besar kemungkinan untuk kemudian mereka-mereka ini bisa hamil lagi? Kalau simpelnya ini ibarat buah si malakama gitu ya. Iya, betul. Kalau secara kita bicara teori, udah jelas pasti dokter akan bilang tidak boleh hamil. Itu udah jelas. Pasti kalau kita ngomongin teori itu akan seperti itu. Cuman ada beberapa kasus yang pada usia muda dia sudah selesai tamoxifen, misalnya penekan hormon tadi 10 tahun, dia memutuskan untuk hamil. Karena kan itu sebenarnya walaupun suggestion dokter tidak hamil, tapi kan hak asasi juga ya buat dia hamil dengan segala pengertian tentang risiko apabila dia memutuskan untuk hamil. Begitu hamil itu estrogen akan produksi luar biasa, besar-besaran. Gitu ya. Iya, dia akan mensupport si bayi ini supaya si bayi. growing. Iya. Kan pada orang hamil tuh payudara bengkak, semuanya bengkak, itu akibat dari hormon estrogen dan progesteron yang memang tubuh secara alami akan produksi berlebihan. Menjaga si janin ini tetap bertahan dalam tubuh ibu selama 9 bulan. Dengan produksi hormon yang berlebihan tadi, ada risiko tumbuh lagi nih si sel-sel kanker tadi. Ada risiko ya, bukan berarti 100% akan tumbuh gitu. Kadang dengan dia hamil, dia sangat luar biasa happy. Dia menjalani kehamilannya dengan sangat bahagia gitu. Kadang ada, saya punya teman yang seperti itu. Akhirnya sudah selesai terapi, dia hamil. Sampai saat ini bagus. Tentu ada hal-hal lain yang di luar itu yang harus kita jaga ya tadi. Makanan, pola hidup, lifestyle gitu. Itu kan sangat membantu supaya hormon kita itu juga tetap stabil gitu. Jadi itu tadi ada pilihan, ada risiko. Ya namanya hidup ya, kita harus pertimbangkan itu semua gitu. Intinya bahagia kali ya. Intinya bahagia. Iya, be happy. Kadang kan stres itu salah satu pemicu imbalancing hormon kita. Sekarang banyak anak sekolah mau ujian tiba-tiba nggak mens. Banyak. Padahal pemicunya cuma mau ujian. Dok, anak saya nggak mens. Oh iya, kenapa? Nggak tahu, bulan lalu nggak mens saja. Lagi ujian. Iya gitu. Jadi saking fokus pengen belajar, pengen bisa lulus, nggak tidur bahkan, itu stres gitu. Pindah kerja,
Dok saya kantor baru tiba-tiba nggak mens. Kan kalau wanita usia reproduksi indikator dia hormonnya bagus, mensnya bagus, udah itu doang. Kalau mensnya bagus, hormonnya bagus. Kayaknya jadi anxiety gitu nggak sih dok? Karena lingkungan baru harus adaptasi. Iya betul. Gitu, ya kan? Terus pengelolaan nyaman di tempat kantor yang lama. jadi berubah gitu ya. Jadi berubah. Jadi sama kan pengelolaan stres kita tuh juga harus, nggak tahu ya. Kalau itu saya nggak punya metode dah. Iya. Gimana caranya pengelolaan stres? Mengelola selama ini pengalaman Gimana tuh? sharing sama teman-teman kan lo jago, oke banget. Ya, aku Nah, artinya gini loh, kenapa aku melihatnya mungkin kamu punya kiat-kiat sendiri karena dok ya kan Iya. dari nggak ngerokok, dari nggak minum 180 Luar biasa itu. kan luar biasa loh. Gitu nah. Nggak pengen lihat alkohol lagi ya. Iya. Kalau ngelihat keinginan ada, tapi rasa takutnya itu loh yang Lebih besar jangan ya. Orang udah bersih, udah sehat kayak gitu. Jalan-jalan sih Mbak Mut, sama baca buku, nonton. Healing Kita katanya, healing ya. menemukan hal-hal yang membuat Iya. kita Terus aku tuh mulai nyaman. picky sekali dok untuk Picky? berteman ya. Picky sekali. Iya untuk berteman. Lebih Ada yang pemilih toksik ya. gitu katanya Ada ya. yang toksik yang lo sih begini dulunya, lo sih begitu. Itu kan membuat jadi Judging ya. anxiety banget ya Mbak Mut. Jadi aku memilih teman-teman yang satu frekuensi. Yang Yang bisa support mensupport. ya. Contohnya ya Love Pink ini. Iya. Gitu. Itu pentingnya ternyata komunitas ya. Betul, Kita komunitas sama-sama itu penting ngalamin. banget Mbak Mut. Karena itu membangun diri tuh jadi lebih percaya diri ya Mbak Mut ya. Gitu. Jadi aku sudah mulai nggak peduli dok, teman banyak nggak ngaruh. Gitu. Ya, Yang betul. sedikit tapi berkualitas. Ya. Itu penting banget sih Mbak Mut. Terima kasih. Kayaknya mudah-mudahan nih diskusi kita hari ini di Pink Story kali ini bisa memberikan pencerahan buat teman-teman. Nggak cuman yang mungkin survivor atau penyintas, tapi juga teman-teman di luar sana yang mengalami juga menopause kan dok. Dan kan tadi dampak dan gejalanya semua sama, nggak ada bedanya ya. Jadi cara menyikapi, menyiasatinya juga sebenarnya sama. Ya. Terima kasih banyak sudah berbagi di Pink Story bersama dengan Love Pink hari ini. Thank you juga Mbak Mut. Terima Dokter, kasih. thank you. Jadi teman-teman, dari pembicaraan hari ini memang ada kondisi-kondisi yang kita tidak bisa hindari, tapi bisa kita siasati. Sebagai perempuan, cepat atau lambat kita pasti akan bertemu dengan sang menopause itu ya. Jadi temukan cara masing-masing yang paling nyaman untuk menyiasati dan mengendalikan. Ingat nggak Michelle Yeoh? Dia artis dari Asia, usianya udah 60 tahun, peraih Oscar. Dia bilang begini, jangan pernah biarkan siapapun bilang kalau masa jayamu udah lewat. Never give up. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan Pink Story lembar ke-10. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Sampai jumpa. Dah.